Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, berjumpa kembali dalam katekese digital singkat hari ini. Hari ini kita akan mendalami dan mengenal siapa itu Paus Fransiskus, belas kasih tak terbatas, seorang bapa yang sungguh-sungguh menjadi pemimpin yang berbelas kasih. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama-sama. Paus Fransiskus adalah pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia sekaligus Kepala Negara Vatikan. Paus Fransiskus adalah Paus Gereja Katolik ke-266 yang terpilih pada konklav Kepausan 2013. Sebelumnya, Paus berkebangsaan Argentina ini merupakan Uskup Agung Buenos Aires. Paus Fransiskus memiliki nama asli Jorge Mario Bergoglio, lahir di Buenos Aires pada tanggal 17 Desember 1936. Ayahnya Mario adalah seorang imigran Italia yang bekerja sebagai akuntan di perkereta apian. Ibunya Regina Sivori adalah seorang istri yang berdedikasi tinggi membesarkan kelima anak mereka. Setelah lulus sebagai teknisi kimia, Paus Fransiskus memilih jalan imamat dengan masuk seminari tinggi Keuskupan Villa Devoto dan pada 11 Maret 1958 masuk novisiat Serikat Yesus. Ia menyelesaikan studinya di bidang humaniora di Chili dan kembali ke Argentina pada tahun 1963 untuk lulus dengan gelar sarjana filsafat dari Colegio de San Jose di San Miguel. Dari tahun 1964 sampai 1065, Paus Fransiskus mengajar sastra dan psikologi di Immaculate Conception College di Santa Fe, dan pada tahun 1966 mengajar mata pelajaran yang sama di Colegio del Salvatore di Buenos Aires. Di tahun 1967 sampai 1970, ia belajar teologi dan memperoleh gelar dari Colegio de San Jose. Paus Fransiskus ditabiskan sebagai imam oleh Uskup Agung Ramon Jose Castellano pada 13 Desember 1969. Ia melanjutkan pendidikannya di tahun 1970 dan 1971 di Universitas Alcalá de Henares, Spanyol, dan pada 22 April 1973 mengikrarkan kaul kekalnya bersama para Yesuit. Pada 31 Juli 1973, Paus Fransiskus diangkat sebagai Provinsial Serikat Yesus di Argentina. Ia pun melanjutkan karyanya di sektor universitas sebagai Rektor Colegio de San Jose dari tahun 1980 hingga 1986. Juga sebagai pastor paroki di San Miguel. Pada Maret 1986, ia pergi ke Jerman untuk menyelesaikan tesis doktoralnya. Lalu pada tanggal 20 Mei 1992, Paus Yohanes Paulus II mengangkat Paus Fransiskus sebagai uskup tituler Auca dan uskup pembantu Buenos Aires. Pada 27 Mei 1992, ia pun menerima penahbisan uskup dari kardinal di katedral, dan pada tanggal 21 Desember 1993 dipercayakan sebagai Vikaris Jenderal Keuskupan Agung. Pada 3 Juni 1997, Paus Fransiskus diangkat menjadi Uskup Agung Buenos Aires. Belum genap 9 bulan berlalu, ketika setelah kematian Kardinal Quaracino, ia menggantikannya pada 28 Februari 1998 sebagai Uskup Agung. Privat Argentina dan ordinaris bagi umat ritus timur di Argentina yang tidak memiliki ordinaris dalam ritusnya sendiri. 3 tahun kemudian, pada konsistori 21 Februari 2001, Paus Yohanes Paulus II mengangkatnya sebagai kardinal dan memberinya gelar San Roberto Bellarmino. Pada Oktober 2001, Paus Fransiskus ditunjuk sebagai relator umum untuk sidang umum biasa ke-10 Sinode para Uskup untuk pelayanan episkopal. Pada April 2005, Paus Fransiskus ikut serta dalam konklav yang memilih Paus Benediktus ke-16. Kemudian ia barulah terpilih sebagai Paus Gereja Katolik tertinggi dunia
pada konklav kepausan tanggal 13 Maret 2013. Paus Fransiskus menjadi Paus Gereja Katolik ke-266 dan Paus pertama dari benua Amerika. Paus Fransiskus memimpin Gereja Katolik selama 12 tahun hingga akhirnya menghembuskan nafas terakhir pada tanggal 21 April 2025 dalam usia 88 tahun. Kardinal Giovanni mengatakan bahwa Paus Fransiskus adalah pemimpin yang dekat dengan rakyat. Pemakaman Paus Fransiskus di lapangan Santo Petrus, Vatikan pada Sabtu 26 April 2025 dipimpin langsung oleh Kardinal Giovanni Battista Re. Dalam eulogi yang ia sampaikan, Kardinal Re mengenang Paus Fransiskus sebagai seorang pemimpin umat yang dekat dengan rakyat, seorang gembala yang dikenal karena gaya kepemimpinannya yang spontan, sederhana, dan penuh welas asih. Ia menyebut Fransiskus sebagai seorang paus di tengah umat, seorang pemimpin yang senantiasa membuka hatinya bagi siapapun tanpa memandang status, latar belakang, atau keyakinan. Beliau adalah paus yang hadir di tengah umat dengan hati terbuka untuk semua, lanjutnya. Kardinal Re juga menekankan keyakinan Fransiskus bahwa Gereja Katolik harus menjadi tempat yang inklusif. Ia digerakkan oleh keyakinan bahwa gereja adalah rumah bagi semua, rumah dengan pintu yang selalu terbuka, sebuah gereja yang mampu merendahkan diri di hadapan setiap orang, apapun keyakinan dan kondisinya, serta menyembuhkan luka-luka mereka, ujar Re dalam homilinya. Paus Fransiskus dikenal karena pendekatannya yang tidak menghakimi terhadap umat Katolik yang gay dan yang memutuskan bercerai. Ia juga berpandangan bahwa gereja harus menjangkau pinggiran masyarakat, bukan hanya menjaga tatanan internal. Salah satu momen yang paling diingat publik adalah ketika Fransiskus memberikan berkat Paskah terakhirnya hanya beberapa hari sebelum wafat dengan suara lemah dari kursi roda, lalu menyapa ribuan umat dari pop mobile di lapangan Santo Petrus, lokasi yang sama dengan tempat upacara pemakamannya hari ini. Paus Fransiskus sangat menginspirasi kita. Keteladannya tertuang dalam ensiklik yang ia terbitkan, kemudian menjadi sangat terkenal dan berpengaruh, antara lain: pertama, Lumen Fidei tahun 2013 membahas tentang iman dan peranannya dalam kehidupan umat manusia. Kedua, Laudato Si tahun 2015 membahas tentang kepedulian terhadap lingkungan dan panggilan untuk menjaga rumah kita bersama. Ketiga, Fratelli Tutti tahun 2020 membahas tentang persaudaraan dan persahabatan sosial serta pentingnya hidup berdampingan sebagai saudara. Keempat, Dilexit Nos tahun 2024. Ensiklik ini membahas tentang cinta kasih dan perannya dalam kehidupan umat manusia. Paus Fransiskus mengajarkan belas kasih sebagai pesan Tuhan yang paling kuat dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Belas kasih Paus Fransiskus juga tercermin dalam kepeduliannya terhadap kaum miskin dan tertindas, serta upayanya membangun jembatan antara komunitas Katolik dan Muslim. Paus Fransiskus dikenal karena belas kasihnya yang tak terbatas, yang ia tunjukkan dalam berbagai cara, mulai dari pengajaran hingga tindakan nyata. Beliau menekankan bahwa belas kasih adalah pesan Tuhan yang paling kuat dan mengajarkannya kepada umat. Paus Fransiskus selalu menempatkan kaum miskin dan terpinggirkan sebagai prioritas utama dalam kepemimpinannya. Beliau mengajarkan bahwa kita harus menghormati martabat manusia dan bahwa semua orang berhak atas kasih sayang dan belas kasih. Paus Fransiskus
juga dikenal karena upaya-upayanya untuk membangun jembatan antar komunitas, khususnya antara Katolik dan Muslim. Beliau percaya bahwa kita harus saling menghargai dan memahami meskipun ada perbedaan keyakinan. Paus Fransiskus menjadi teladan bagi umat Katolik dan semua orang yang ingin mengikuti ajaran Kristus. Beliau mengajarkan bahwa belas kasih adalah jalan menuju keselamatan dan bahwa kita harus selalu berupaya untuk menjadi lebih baik. Paus Fransiskus memiliki moto Miserando atque eligendo, yang berarti memandang dengan belas kasihan lalu memilihnya. Moto ini mencerminkan orientasi pastoralnya untuk lebih dekat kepada orang kecil dan terpinggirkan. Saudari-saudara terkasih, itulah cara Bapak Suci Fransiskus untuk mencapai kekudusan dalam hidupnya. Dalam salah satu buku, yaitu buku Inspirasi Bapak Paus Fransiskus, Paus pernah bercerita seperti ini. Seseorang mengatakan kepada Bapak Paus, "Tapi Bapak, saya bekerja di sebuah pabrik, saya bekerja sebagai akuntan, selalu dengan angka-angka. Saya tidak bisa menjadi kudus di sana." Tapi Bapak Paus menjawab, Ya, Anda bisa. Anda bisa menjadi orang kudus dimanapun Anda bekerja. Allah memberikan rahmat kepada Anda untuk menjadi orang kudus. Allah merangkul Anda. Cuplikan ilustrasi yang Paus Fransiskus sampaikan pada kesempatan audiensi umum tersebut sangat memberi cakrawala maha luas bagi pemahaman kita. Kita selama ini sering berkecil hati, rasanya tidak mungkin saya mengejar kekudusan. Mustahil diri saya menjadi kudus. Kekudusan hanyalah mungkin bagi mereka yang mampu hidup dengan cara-cara luar biasa di hadapan Allah. Tetapi saudara-saudari yang terkasih, wejangan Paus Fransiskus akan membongkar pemahaman kita yang cenderung inferior dan kurang terbuka pada rahmat Allah. Sebab bagi Bapak Paus, kekudusan bukan berarti melakukan sesuatu yang luar biasa, tetapi melakukan hal-hal sehari-hari dengan cinta dan iman. Keyakinan iman Bapa Suci ini menghadirkan secara dekat aspek kekudusan dalam keseharian kita. Kekudusan ada di sini dan kini, di rumah, di jalan, di tempat kerja, di setiap rutinitas kita. Seperti pernah disinggung, saya melihat kekudusan itu dalam diri umat Allah yang sabar, seorang perempuan yang mengasuh anaknya, seorang lelaki yang bekerja demi membawa roti ke rumah. Selamat jalan menuju keabadian, Paus Fransiskus. Terima kasih atas segala ajaran, kasih, dan pelayanan tanpa pamrihmu. Semoga kami bisa meneladani semangat hidupmu sebagai orang beriman yang penuh kasih, selalu peduli terhadap lingkungan hidup sebagai rumah bersama, dan dapat hidup berdampingan satu sama lain sebagai saudara. Terima kasih dan salam.